berjumpa begitu. Jadi memang malam Kamis ini memang saya kosongkan, walaupun ada beberapa yang minta pengen ini seperti mentoring kayak gitu, apalagi terkait dengan ya beberapa hal, ada pelaporan keuangan, perpajakan gitu. Tapi karena saya ingat janji saya ke teman-teman, ya saya nggak mau untuk malam hari ini kita ngadain inilah ya online juga sebenarnya, karena klien-klien kami itu tidak hanya dari Jogja aja, tapi banyak juga yang dari luar Jogja begitu. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita santai aja ya, nggak usah formal-formal begitu ya, karena juga ini kan ya istilahnya walaupun sisa-sisa energi kita di siang hari, tentu saja kita berupaya lah ya untuk sama-sama belajar bagaimana kita akan merapikan keuangan kita yang menghasilkan nanti namanya laporan keuangan. Nah, nanti saya lebih banyak mau sesi tanya jawab saja, walaupun nanti saya akan memberikan materi juga begitu. Tapi lebih enak kalau kita kayaknya biar ini aja ya, karena kalau saya langsung ngasih materi yang menyusun laporan keuangan, nanti saya ajarin seperti misalnya sudah pakai software atau Excel, ternyata teman-teman juga nggak support. Nah, kan ada lebih baik nanti dari yang ada sekarang ini saja seperti apa, boleh nanti diskusikan sama saya. Karena berawal semua itu ya dari apa yang ada di kita, tapi bisa menghasilkan seperti yang paling tidak laporan keuangan yang bisa disajikan tuh apa saja gitu. Bagaimana laporan penghasilan laporan posisi keuangan, laporan ini laba rugi gitu, dan juga arus kas kayak gitu. Nah, malam hari ini paling enggak kita bisa bahas tentang ya nanti dari hasil tanya jawab kita lah ya gitu. Saya akan tahu kebutuhan dari teman-teman begitu. Karena kalau setelah saya selama ini mendampingi maupun memberikan istilahnya transfer knowledge ke teman-teman yang teman-teman UMKM, itu tentu saja dengan berbagai variasi. Saya rasa ini aja, saya berawal dari apa yang kita miliki kayak gitu, dan kemampuan yang seperti apa nanti kita yang tujuan akhirnya tuh ya sama, kita akan mendapatkan laporan keuangan gitu. Karena kalau saya istilahnya saya nanti memandu dengan seperti teori yang di kampus gitu ya, atau mungkin dari ya kalau SMK jurusan akuntansi, saya rasa kok pusing ya, kita sendiri nanti akan pusing. Bahkan juga saya saat ini tuh bikin buku, cuma ternyata setelah saya coba, padahal menurut saya itu sudah ini teman-teman, sudah kayaknya tuh udah bahasanya aja udah enak gitu, tapi ternyata akhirnya juga saya rubah lagi gitu, bagaimana akhirnya saya banyak yang saya drop yang berkaitan dengan akuntansi, saya kurangi kayak gitu, padahal memang itu kebutuhan, tapi walaupun saya drop nanti bisa saya bagi-bagi. Nah, ternyata itu beda apa yang setelah saya minta baca teman yang memang teman-teman UMKM, ternyata berbeda begitu. Nah, maka dari itu saya juga malam hari ini saya nggak akan inilah ya memaksa teman-teman kalau mau membuat laporan keuangan harus saklek seperti ini. Yang penting dicatat dulu, tapi bagaimana nanti inilah kita bisa sharingkan juga begitu. Karena kalau nanti kita saklek-saklek, akhirnya malah nggak ada laporan keuangan juga akhirnya begitu. Nah, ini sudah siap semua nih teman-teman, walaupun kita jumlahnya baru 15 ya, padahal yang daftar sebenarnya nggak hanya 15 gitu. Nah, tapi nggak apa-apa gitu, karena ini kan juga malam hari dan juga mungkin udah kecapean begitu ya. Gitu, udah siap semua ini, berarti yang 14, yang mungkin sekitar 13 orang ya. 13 orang ini sudah punya istilahnya keinginan untuk menyusun laporan keuangan. Sudah siap teman-teman?
Sudah siap ya? Di kolom chat ini siap? Atau disampaikan aja, siap? Siap menerima, ya kita berdiskusi? Oh ya, dari Kak Fitri ya, itu siap gitu. Nah, ini yang hadir malam hari ini sebenarnya saya nggak asing ya, udah biasa dengan acara-acara kami begitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, kita mulai saja ini ya. Nah, ini ya, malam hari ini kita dengan tema strategi mudah menyusun laporan keuangan. Nah, nanti saya akan mencoba assessment terhadap teman-teman gitu ya. Kebutuhan dari teman-teman tuh saat ini seperti apa sih kayak gitu. Nah, nanti kalau malam hari ini tidak selesai, kita akan coba kupas dari sebenarnya untuk menyusun laporan keuangan itu sebenarnya seperti apa? Teman-teman sudah mempunyai apa gitu loh. Sudah kira-kira apa yang ini ya, yang membuat teman-teman mungkin merasa ada yang sudah menyusun, mulai menyusun mencatat sederhana, ada yang sama sekali enggak karena juga mungkin dari yang baru satu orang megang semuanya gitu. Nah, itu nanti boleh kita diskusikan dari mana dengan nanti akan saya sampaikan ya mungkin kita klien-klien kita itu dari yang kami pernah juga dengan BUMN, juga dengan universitas, terus juga yayasan juga gitu, PT, CV begitu ya, PT dengan saat ini pun kita running banyak PT, ada yang rumah sakit yang berbentuk PT juga dan semuanya ada distributor untuk kayak minyak goreng, margarin gitu juga ada yang besar itu juga ada gitu. Jadi yang nah hal-hal kayak gitu, yang kecil pun kita juga ada gitu. Nah, maka dari itu kita nanti bisa saling sharing gitu. Nah, seperti apa yang sebenarnya laporan keuangan yang nanti bisa kita ini ya untuk mudah untuk istilahnya di lembaga kita atau usaha kita itu yang baik seperti apa begitu. Nah, ini ya saya berangkat dari sini. Ini sebenarnya ini pola untuk menyusun laporan keuangan. Ini tuh sebenarnya hanya input, proses, output gitu. Nah, input di sini tuh apa saja input? Yang diinput apa sih sebenarnya? Ya uang masuk, uang keluar. Begitu kan? Terus di sini ada koreksi. Koreksi itu kalau nanti ada yang memang koreksi ini untuk jurnal koreksi kalau memang nanti perlu ada koreksi misalnya akhir bulan atau akhir tahun begitu. Terus tentang penyusutan kayak gitu. Nah, koreksi apabila kita juga waktu menjurnal itu ada yang salah gitu. Tapi kalau manual sih kita nggak perlu koreksi. Kadang kan memang kalau cash basis itu apa sih? Ya, kita ketika mencatat ketika ada uangnya begitu ya. Jadi berbasis kas gitu. Nah, itu sebaiknya gimana sih? Nah, nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, ketika kita ini sudah ada transaksi-transaksi kan yang dikelola sebenarnya transaksinya itu ya, teman-teman ya. Uang masuk, uang keluar gitu. Terus di sini terus jangan lupa bahwa ada penyusutan juga gitu. Kita butuh, tapi sebelum itu kita butuh namanya arus kas atau cash flow perencanaan arus kas gitu ya. Jadi seperti apa sih? Nah, makanya kita kan selalu ada namanya penganggaran gitu. Walaupun usaha kita kecil gitu sebenarnya kapan itu harus disimulasikan juga, simulasi misalnya laporan neraca dan rugi laba itu kira-kira tahun ini kita itu harus mencapai berapa sih? Omset kita harus berapa? Terus juga biaya-biaya yang bisa kita hemat untuk tahun ini
berapa. Kalau kita memang sudah punya laporan keuangan paling tidak 3 tahun sebelumnya, itu bisa untuk memprediksi teman-teman. Nah, makanya kita bisa buat cash flow forecast gitu ya. Jadi untuk kita buat ini ya, istilahnya tuh perkiraan gitu dan anggaran lah ya. Kita boleh menganggarkan, cuma teman-teman kita di level UMKM kadang ya yang penting jalan gitu, yang penting jalan, yang penting bisa ini menjual, bisa produk bisa kejual begitu. Tapi teman-teman di perusahaan-perusahaan yang mungkin yang sudah ini ya tata kelolanya baik, tentu saja ada penganggaran. Bahkan perusahaan-perusahaan yang ya sudah bentuk CVPT aja kadang juga nggak ada namanya cash flow forecast atau ini ya perencanaan penganggaran begitu. Nah, setelah itu kita kan ke tahapan proses. Nah, di proses ini itu software akuntansi banyak sekali. Tapi kalau kita mau manual juga tidak apa-apa gitu. Nah, standar akuntansi yang biasanya software akuntansi yang beredar itu ya ada SAK-EMKM itu ada ya. SAK-EMKM itu akuntansi UKM itu bisa kalau teman-teman bisa download itu ya akuntansi UKM gitu itu pakai SAK-EMKM. Terus ada SAK-ETAP. Nah, kalau seperti Journal ID dan ada Accurate dan mungkin ada yang lain-lain gitu. Saya nggak merekomendasikan mana yang terbaik karena semua kan mengatakan yang terbaik. Tapi yang jelas teman-teman harus memahami dulu dasar dari accounting gitu. Kalau nanti yang penting, nah ini ada beberapa yang saya kadang juga ini gini Bu, saya itu sudah punya software jadi aman gitu. Saya sudah enak. Nah, jangan salah SDM-nya itu bisa apa enggak gitu. Kalau SDM-nya enggak bisa, sedangkan software-nya ada, itu juga belum tentu bisa menjawab dari laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu kan ini ya, itu untuk apa bisa menyajikan laporan keuangan? Untuk nanti membantu mengambil keputusan, pengambilan keputusan manajemen begitu. Apakah kita mau, nah itu tuh bisa dilihat nanti dari laporan keuangan begitu. Nah, ada SAK etap entitas tanpa akuntabilitas publik dan SAK umum gitu. Nah, SAK umum teman-teman kalau lihat ini ya laporan keuangan biasanya di yang ini perusahaan go public biasanya pakai SAK umum. SAK umum itu sudah istilahnya ada konvergensi IFRS International Standard gitu. Nah, kalau sudah pakai umum artinya kita bisa diakui seluruh dunia gitu. Cuma kalau yang SAK EMKM dan SAK ETAP, SAK EMKM itu masih kecil, masih ibaratnya entitas mikro kecil menengah. Itu boleh pakai SAK EMKM. Tapi ini sederhana sekali gitu. Kalau saya cenderung ini pakai merekomendasikan memang pakai ETAP. Cuma kalau masih mikro udah EMKM cukup begitu. Tapi kalau sudah nanti punya accounting, saya rekomendasikan jangan pakai EMKM, pakai ETAP. ETAP tuh apa tuh? Itu tuh entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi EMKM nanti hanya laporan keuangannya tuh hanya ada apa saja. Hanya ada laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, sama catatan atas laporan keuangan. Hanya ada itu. Jadi sederhana sekali. Arus kas nggak ada kalau di MKM. Terus di sini perannya sistem dan prosedur. Jadi sebelum nanti di input harusnya kita punya namanya SOP keuangan, sistem dan prosedur gitu. Nah, di dalam sistem prosedur itu kita perlu namanya formulir. Ada formulir penerimaan uang, formulir pengeluaran uangnya, apakah bagaimana kita mengeluarkan dana. Nah, ini kalau nanti memang kalau sudah kita memang
mempunyai staf ya, ataupun kalau yang belum itu kalau apa-apa sendiri ya udah masih bisa ke handle sendiri. Beberapa hal kadang yang penting dicatat aja penerimaan dan pengeluaran. Nah, tapi nanti semakin berkembang usaha kita tetap perlu namanya formulir gitu. Formulir penerimaan uangnya kan nanti ketika kalau bukti jurnalnya kan harus ada begitu. Tapi itu semua itu tergantung nanti dari kondisi usaha kita. Kalau masih mikro gitu, itu belum dulu enggak apa-apa gitu. Yang penting dicatat dulu gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau udah etap dan umum itu harus tata kelola kita harus lebih rapi lagi karena biasanya di posisi etap itu biasanya sudah kadang ada yang dilakukan audit eksternal kayak gitu. Nah, ketika audit eksternal kan yang diaudit nanti kan dokumen-dokumen pendukungnya juga begitu. Nah, setelah itu adanya output. Outputnya apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa digunakan untuk analisa laporan keuangan gitu. Bisa dianalisa gitu. Nah, yang menganalisa siapa? Dari sisi internal ya bisa owner kayak gitu atau ya kalau kita masih sendiri ya diri kita sendiri gitu. Nah, saya punya produk UMKM itu juga sebenarnya juga pengen mengaplikasikan ilmu saya juga ketika ketika kita coba saya juga pengen jadi UMKM, maksudnya punya produk UMKM juga begitu. Nah, dari situ saya juga belajar bagaimana ngitung HPP. Kalau saya hanya cuma ngomong kayak gitu, saya belum pernah merasakan apa yang dirasakan teman-teman ya kayak saya omong kosong aja gitu. Walaupun makanya saya berupaya coba seperti apa walaupun itu ada tim saya gitu, tim saya yang ngurusi tapi dari sisi keuangannya, dari pelaporan keuangannya saya masih yang handle beberapa hal yang terkait dengan keseluruhan. Tapi kalau dari hal-hal tertentu nanti sudah ada yang ngurusi saya gitu. Terus laporan keuangan itu inilah yang nanti bisa diaudit. Nah, ini bagi teman-teman yang mikro mungkin wah ini kan saya udah masih jauh gitu nggak usah berpikir gitu. Nanti suatu saat kita kan optimis ya, kita mempunyai usaha, kita harus punya visi misi bahwa kita bisa besar gitu. Nah, bisa besar itu tentu saja kalau kita mau tambah audit gitu misalnya ke bank pendanaan gitu kan biasanya minta ada yang diaudit eksternal kalau memang besar pinjamannya gitu. Nah, ini aja ada juga yang usahanya itu PT 50 udah dapat 50 miliar setahun. Nah, itu juga minta diaudit eksternal begitu. Jadi nggak harus yang ini ya, yang harus go public aja yang diaudit. Nah, sekarang itu permintaan untuk audit eksternal itu ya semakin banyak gitu. Nah, ini juga akan digunakan. Audit eksternal tuh banyak kegunaannya. Nah, salah satunya bisa untuk kalau kita mengajukan kredit di bank ataupun juga beberapa hal tertentu. Sekarang ini kalau ada terkait dengan perizinan kadang juga minta audit eksternal di hal-hal tertentu begitu. Nah, ini teman-teman bahwa sistem ini ya pengeluaran ini yang pengelolaan keuangan itu yang pertama ini ketutup ya. Bentar. Nah, ada penganggaran, terus ada penerimaan, pengeluaran. Nah, pengeluaran kalau penerimaan tentu saja ya dari operasional kita ya, penjualan, terus juga ada yang lainnya kayak gitu. Terus sistem pengeluaran tuh ada HPP, terus biaya operasional, pengelolaan kas kecil. Kas kecil itu apa ya? Kalau kita dalam pengelolaan tapi kalau masih sendiri kayaknya belum perlu. Terus pengelolaan hutang piutang dan pajak gitu. Jadi sistem pengeluaran itu dibagi beberapa. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan penggajian. Begitu. Nah, setelah itu ada dokumen utama, dokumen pendukung begitu.
dokumen utama tuh apa? Ya tadi formulir penerimaan, formulir pengeluaran, begitu. Nah, dokumen pendukung. Dokumen pendukung seperti apa? Ya ada kwitansi, begitu ya, ada yang berkaitan dengan pihak ketiga, nota, begitu. Terus ada verifikasi. Ini kalau manual itu kalau digambarkan seperti ini. Terus jurnal harian, posting ke buku besar, terus ada NP neraca percobaan, terus laporan keuangan. Nah, ini ya teman-teman prosesnya menurut akuntansi ini seperti ini. Bentar ini. Nah, proses laporan keuangan sebenarnya seperti apa sih? Nah, teman-teman, untuk yang teman-teman UMKM sebenarnya hanya di dua ini saja cukup ya teman-teman ya, laba rugi dan neraca. Cuma saya nambah satu, itu cash flow. Cash flow itu memang kalau menurut saya tetap harus buat gitu. Nah, awalnya kan transaksi ya, terus jurnal di jurnal itu butuh chart of account. Nah, akunnya itu apa saja, terus standar akuntansi keuangan. Nah, ini apakah pakai etap, apakah pakai EMKM atau SHK umum. Nah, laba rugi di sini itu rekap operasional pendapatan dikurangi biaya. Nah, ini apa? Ya, inilah yang sebenarnya untuk perhitungan pajak kalau omset, kalau kali 0,5% gitu ya. Itu kalau ini ya apa pakai final begitu. Itu 0,5%. Tapi sekarang ini kalau pribadi sampai batas 500 juta itu nihil begitu. Tapi kalau apa bukan pribadi atau badan, nah itu tetap dikalikan 0,5% kalau memilih final. Tapi kalau mau memilih pembukuan itu berbeda lagi. Yang kedua itu neraca. Neraca itu aset sama dengan hutang dan plus modal. Begitu. Nah, seperti apa nanti kita sebenarnya bisa praktek itu buat neraca awal posisi keuangan. Kalau mau tidak mau, untuk awalan kita mau menyusun laporan keuangan, kita harus membuat namanya neraca awal, teman-teman. Neraca awal atau laporan posisi keuangan awal. Begitu aset sama dengan hutang plus modal. Nah, ini nanti setelah itu baru kita lanjutkan. Yang ketiga itu arus kas gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan cash in, cash out gitu. Nah, itu. Nah, ini untuk yang bisa diingat-ingat ya untuk kode akun. Satu, itu untuk aset. Jadi kita untuk apa sih butuh ini? Kita hanya ingin, kita pengen mempermudah nanti kita dalam mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini kita apa yang ada di ini ya di transaksi kita. Terus kalau dua itu hutang, kalau tiga itu modal, kalau empat itu pendapatan, kalau lima itu biaya. Ini kepalanya ya, kepala coba ini yang ini aset itu pasti ada di angka 1. Hutang itu pasti kepalanya 2. Modal itu kepalanya 3. Pendapatan itu kepalanya 4. Biaya itu kepalanya 5. Nah, ini tinggal nanti kita breakdown. Teman-teman nanti coba malam ini buat dulu kira-kira kita itu di aset kita punya apa saja. Ini contohnya di sebelah ini ada kas. Kas itu ya kas tunai aja. Kalau memang ini ya malam hari ini berapa kas tunainya. Terus ke apa dari BCA, dari BNI misalnya. Terus ada piutang apa enggak. Nah, ini kadang kita itu kelihatannya untungnya besar, tapi ternyata uangnya enggak ada. Larinya kemana? Ternyata piutang kita menumpuk. Persediaan barang kita juga menumpuk. Nah, itu. Nah, itu makanya gunanya laporan keuangan itu kita bisa tahu. Kalau tanpa laporan keuangan kita nggak akan tahu kalau oh ternyata piutang kita itu lebih besar gitu.
dibanding cash-nya gitu. Cash di bank sama cash tunai itu ternyata lebih besar di piutangnya. Nah, dan piutang itu pun ada umurnya, umur piutang ya. Terus hutang, di sini ada hutang lancar atau jangka pendek itu jangkanya maksimal 1 tahun. Kalau hutang ini ada hutang pajak, terus hutang jangka panjang gitu. Modal itu ada modal, ada prive ngambil sendiri gitu. Terus laba ditahan. Ada laba ditahan kalau memang kira-kira atau laba saat ini, laba periode ini atau laba periode yang lalu. Terus pendapatan, di sini ada penjualan barang, penjualan aset. Nah, ini tergantung ya sekali lagi kalau ini tergantung dari apakah bisnis kita jasa, manufaktur atau dagang gitu. Ya kalau dagang berarti ya penjualan barang gitu ya. Tapi kalau jasa kan pendapatan berarti pendapatan dari jasa kan bukan penjualan begitu. Terus biaya bahan baku, biaya gaji, biaya perawatan mesin, biaya kirim, biaya depresiasi. Nah, ini akun kepalanya kan biaya, terus anak-anaknya sub akunnya ada biaya bahan baku, biaya gaji, biaya perawatan mesin, biaya kirim, biaya depresiasi. Nah, itu nanti coba di breakdown. Coba nanti teman-teman menyusun sendiri. Nah, daftar aset gitu ya. Aset itu terdiri dari apa aja, kas tunainya berapa, kas di banknya ada berapa, terus piutang, persediaan, begitu. Terus hutang itu ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, begitu. Modal, nah itu coba nanti kita ini ya, nanti teman-teman praktek sendiri gitu. Nah, untuk neraca sebenarnya teman-teman kita bingung-bingung apa kita membuat laporan keuangan yang kita atur itu hanya yang di kelompok ini. Ada aset, ada hutang, ada modal. Terus juga yang terakhir ada pendapatan, ada biaya. Nah, untuk aset, hutang, dan modal itulah yang masuk di laporan posisi keuangan. Sedangkan pendapatan dan biaya itulah nanti yang akan masuk menjadi laporan rugi laba. Begitu teman-teman. Nah, sebenarnya kita hanya mengelola di 5 kelompok tadi gitu. Nah, prinsip pencatatan akuntansi itu memang ada cash basis, ada accrual basis. Nah, mencatat hanya jika ada transaksi tunai kalau itu cash basis. Tapi kalau accrual basis itu mencatat semua transaksi baik tunai maupun non tunai dan tidak perlu ini ya sesuai standar SAK. Nah, ini double entry kan double entry itu apa? Kalau misalnya kita membeli ATK gitu, berarti pembelian ATK itu beban ATK pada kas gitu kalau memang dikeluarkan dari kas. Nah, kan itu 2 ya. Jadi double entry gitu. Tidak bisa kalau itu hanya ini ya, single entry gitu. Kalau single entry itu kan berarti ibarat jadi kan harusnya ada debit, ada kredit gitu, ada keseimbangan begitu. Nah, langkah praktis menyusun laporan keuangan UMKM yang pertama itu pokoknya mencatat seluruh transaksi tunai dan kredit. Tolong itu dicatat semua. Kalau memang belum pakai software juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah siap pakai software gitu dan SDM kita mampu, ini nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum, gini, sekarang kondisinya seperti apa? Nanti dari kondisi yang ada itu coba kita optimalkan apa yang harus dilakukan. Setiap transaksi itu memang harus mempunyai bukti transaksi. Cuma kalau itu memang untuk kita sendiri dan yang melakukan kita sendiri, kadang kan juga wah nggak perlu bukti transaksi. Nah, tapi kita juga merapikan. Soalnya nanti ke depan kalau kita sudah mempunyai karyawan kan enak ya. Maksudnya sudah rapi, tinggal nanti melanjutkan saja. Nah, mencatat persediaan bahan baku dan aset tetap. Itu dicatat di buku tulis bisa atau
nanti bisa didiskusikan harusnya seperti apa begitu. Terus mencatat masuk atau keluarnya kas, rincian piutang, rincian persediaan, rincian harta yang dimiliki, rincian hutang, rincian modal, rincian penjualan, rincian biaya. Nah, ini teman-teman kalau mau lebih simpel, karena saya nggak tahu ya ini tuh kondisinya apakah semua teman-teman itu ada yang sudah di atas mikro atau memang masih di bawah mikro kayak gitu. Nah, bagi teman-teman karena campur ya udah nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab saja. Jadi biar saya juga tahu. Nah, saldo akhir dari seluruh catatan dimasukkan ke dalam kerangka neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini baik itu manual maupun pakai software, ujung-ujungnya juga ini ya untuk laporan keuangan ini. Kalau nanti memang untuk laporan keuangan itu teman-teman bisa menyajikan dengan manual, itu pun ya memang kita bantu dengan buku-buku yang pakai buku tulis aja juga nggak masalah. Yang penting dijuduli ada kas, terus piutang, persediaan. Nanti kita tulis ada tanggal, ada keterangan, ada debit kredit. Udah, nanti kita pakai itu bisa digunakan dan nanti di saldo akhir itulah nanti yang akan menjadi laporan neraca dan laba rugi begitu. Nah, ini rumusnya gitu bahwa harta sama dengan hutang plus modal gitu. Tapi kalau pertama itu kita nggak hutang berarti kan harta sama dengan modal sebenarnya gitu. Nah, harta plus biaya sama dengan hutang plus modal dan pendapatan, ini udah rumusnya. Terus ini ada catatan harian, mencatat seluruh transaksi baik beli jual, ambil dan lain-lain beserta nilai nominalnya berdasarkan tanggal. Nah, ini kalau ini catatan harian. Nah, ini nanti kita akan melakukan jurnal. Cuman teman-teman kalau kita masih sendiri dan pokoknya nanti didiskusikan aja lah. Ini kalau ini rumus yang memang harus sesuai dengan akuntansi, memang ada catatan jurnal, buku besar, terus nanti ada neraca percobaan ya. Sebelum itu ya penyesuaian dulu, neraca percobaan, baru laporan keuangan. Nah, ini contohnya untuk laba rugi ya. Nah, ini ada pendapatan, kalau ini jasa. Nah, ini contohnya seperti ini yang simple. Terus kalau ini laporan posisi keuangan neraca. Nah, ini bisa nanti kita coba bikin untuk usahanya sendiri. Nah, ini kalau neraca tampilannya ini kas sama dengan 400 juta, kendaraan 100 juta, gitu ya, aset ya, itu namanya. Ini di bagian aset ada 500 juta. Nah, terus hutangnya nggak punya, berarti memang modalnya 500 juta. Nah, ini secara sederhananya sebenarnya kayak gitu. Terus laba rugi itu pendapatan dikurangi biaya, gitu ya. Nah, yang ikut kelas saya sebelumnya pasti udah nggak asing lagi ya, gitu. Mendingan malam hari ini kita lebih banyak untuk diskusi, gitu. Nanti akan saya bantu untuk solusinya bagaimana begitu. Kalau memang ini ya. Udah itu aja. Saya rasa nanti kita bisa lebih banyak tanya jawab aja. Gitu, silahkan kalau mau ada yang tanya, silahkan langsung saja. Gimana teman-teman? Nggak apa-apa, boleh ini. Kalau mau langsung nanti kita pecahkan bersama. Kalau saya sudah tahu nanti kondisinya dari teman-teman, maksudnya dari usaha teman-teman gitu, boleh nanti suatu saat kita bikin kelas yang memang langsung praktek gitu, teknis kayak gitu. Cuma sekarang saya pengen tahu dulu kira-kira
problema apa sekarang ini sedang melakukan apa terkait dengan laporan keuangan. Silahkan teman-teman. Ada yang tanya enggak? Oh, ini Pak Kasmun hadir. Ini Mas Angga juga ada. Monggo silahkan kalau ada yang bertanya. Soalnya kalau di Zoom kayak gini ini ya, bisa-bisa teman-teman ini apa? Ini masih pada fokus enggak ya? Apa kendala-kendala dari teman-teman? Ini kan baru ya sekitar 16 orang ya. Oh ya, fokus. Nah, silahkan ini apa di chat nggak apa-apa. Neraca percobaan dan neraca biasa itu sama atau berbeda. Nah, baik. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Diah ya. Ini neraca percobaan dan neraca biasa itu sama atau berbeda? Nah, bedanya neraca percobaan dan neraca biasa, kalau neraca percobaan itu isinya semua dari apa nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Apa? Aset, terus aset, hutang, modal sama apa? Pendapatan dan beban itu jadi satu. Itu kalau neraca percobaan. Neraca percobaan itu istilahnya ringkasan dari masing-masing buku tadi yang saldo-saldo tadi. Misalnya ada kas, terus buku besar ya, kas. Kalau teman-teman mau simpel sebenarnya ini beli buku tulis gitu ya, atau buku kas gitu, itu dikasih untuk masing-masing. Itu juga nggak apa-apa teman-teman, nggak harus. Kalau masih misalnya masih memungkinkan mau manual dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai software, ya teman-teman nanti kita belajar dulu paling nggak ininya lah, apa standarnya untuk akuntansi paling nggak harus dasarnya harus paham. Karena kalau nggak paham, nanti kalau salah jurnal, bingung mau cari di mana gitu kesalahan itu gitu. Gitu. Jadi kalau neraca itu isinya yang 3 tadi, ada aset itu kan yang didebet, terus ada hutang dan modal. Nah itu aja gitu. Jadi berbeda ya Budi ya. Ada yang bertanya lagi? Ini campur ya, ada yang kuliner, ada yang jasa, ada yang produksi gitu ya. Ya, silahkan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ketemu sama Bu Ati kemarin yang di kelas RKS saya berhalangan, jadi ikut yang kelas sekarang. Oh iya 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 iya. Iya. Bu, jadi begini Bu, usaha saya itu kan di jasa ya Bu, jasa konveksi. Kemudian untuk pengembangan produk, untuk saat ini saya sudah coba pakai itu Bu, akuntansi UMKM. Software akuntansi UMKM. Cuman ya masih ya sepemahaman saya aja sih Bu untuk pengelompokan akunnya itu. Nah, terus saya juga lagi mau mencoba untuk mengembangkan untuk membuat produk sendiri Bu. Jadi nanti masuknya ke dagang ya Bu. Oh iya iya. Jadi begini, ini konveksi, terus Konveksi kan jasa ya Bu. Nah, terus selanjutnya saya mau ada konveksi itu manufaktur ya Bu, manufaktur. konveksi kan Manufaktur. itu memproduksi dari ini Iya. kan, dari bahan juga kan? Iya betul. Manufaktur ya Bu ya. Iya iya. Kalau cuma jasa jahit, nah itu bisa, itu jasa apa untuk bahan
ini customer yang bawa gitu, itu jasa. Tapi kalau kalau produksi itu termasuk manufaktur gitu, Bu Dini. Oh, jadi berarti saya kan masuknya di manufaktur, Ibu. Nah, terus saya ada mau mengembangkan produk yaitu dengan membuat produk sendiri dengan brand sendiri. Nah, itu nanti masuknya ke dagang ya, Bu? Iya, nah gini, membuat gimana? produk brand sendiri itu produk apa contohnya? Misalnya masih turunan dari konveksi, misalnya saya membuat kaos gitu, Bu. Jadi Oh iya, ya, tapi baik. dengan brand kita sendiri dan kita jual. Nah, itu Ada eh, dua berarti, iya ada produksi, dua, manufaktur, dan dagang. betul. Nah, Bisa, itu iya. nanti pencatatannya kayak gimana ya, Bu? Nah, bisa. Jadi begini, nanti kalau seperti itu, berarti memang akuntansi UKM sudah nggak support gitu. Kalau ada dua kayak gini gitu. Karena Oh, kalau akuntansi UKM itu kan memang sederhana. Iya kan? Akuntansi UKM yang gambar bulu kan? iya yang warna biru itu backgroundnya. Nah, Ya. nah itu gini Bu, kalau nanti dilihat ya dari transaksinya itu terlalu banyak apa enggak kayak gitu. Tapi kalau memang masih maksudnya bisa dihandle, contohnya berarti buat dua aja gitu. Karena kalau satu kan nggak mungkin bisa diintegrasikan. Cuma kalau buat sistem sendiri itu bisa diintegrasikan antara produksi dan dagang gitu tuh bisa itu nanti gini, itu tuh ibaratnya nanti kalau besar ya Bu, itu tuh masuk ini transfer pricing gitu. Nanti nah itu udah di atas banget tuh. Nanti kalau memang sudah berkembang sampai ini kan bagaimana nanti perpajakannya, begitu loh aspeknya gitu. Tapi ya sekarang yang ada dulu aja kita jalani, nanti kalau sudah memang itu kita sudah memang harus pajaknya juga kita ternyata harus PKP, nah kayak gitu ya baru kita harus ingat bahwa nanti ada itu namanya transfer pricing. Jadi jual dari produk yang kita produksi sendiri kan jadi hanya ini kan kita kan nggak beli ke tempat lain, ya kan? Kalau untuk sederhananya, misalnya saya masih pakai akuntansi UKM itu, Bisa. Gini, buat dua. Buat oh dua berarti tuh ada dua. maksudnya yang produksi. Kan saya seperti yang saya sampaikan tadi, udah Heeh. pakai yang misalnya yang produksi kan sudah ya. Mm, Produksi sudah. mm, Tapi memang ada beberapa hal tertentu nanti kalau produksi untuk manufaktur, beberapa hal tertentu nanti ini ya Bu, di Excel ya. Misalnya nyari HPP-nya nanti kita ini di Excel dulu kayak gitu kan nggak bisa kan sederhana gitu nggak bisa kayak ERP gitu ERP itu software atau ini ya yang sistemnya itu nanti bisa bisa dari manajemen stoknya terus semuanya itu bisa terintegrasi dari ya tergantung kita langganannya yang berapa gitu itu bisa semuanya sampai penggajian pun bisa gitu jadi satu gitu jadi satu manajemen sistem gitu, terus sama laporan keuangan begitu. Tapi kalau akuntansi UKM masih bisa, cuma nanti bikin dua aja, yang satu untuk produksi tadi, satunya untuk dagangnya gitu. Oh, baik. Kan namanya juga beda juga kan nanti juga. Iya, iya baik-baik siap-siap. Iya, gitu Oke. aja. Sementara itu dulu, nanti semakin kompleks sudah nggak memungkinkan, ya baru mungkin bisa nanti diskusi sama saya baiknya apa kayak gitu, harusnya gimana. Tapi saya harus lihat dulu ya ini skopnya begitu. Dan gini, kita ibaratnya kalau sistem itu kita tuh kayak beli baju yang jadi, itu kan ada jahitin ke orang atau beli baju yang jadi. Kan ada plus minusnya. Kalau beli jadi itu kadang kan kalau kedodoran itu kita harus ngecilin sendiri kayak gitu. Terus juga tapi kalau kita jahitin ke orang itu kan sudah sesuai dengan kita, kebutuhan kita. Nah, itu pun dengan sistem akuntansi begitu. Baik. Iya. Ya, Iya, sudah dan menjawab. ini sih, iya nggak apa-apa. Nanti boleh kalau nanti sudah dalam perkembangan nanti bagaimana begitu. Gitu. Baik. Kalau nanti udah bisa, ini aja. Kalau udah bisa
sampai laporan keuangan pakai akuntansi UKM. Kalau bingung cara bacanya, boleh nanti bisa sharing sama saya. Oh, iya, baik-baik. Terima Ya, kasih banyak Bu Ati. iya sama-sama. Matur nuwun Monggo, sangat. iya, iya. Monggo yang lain. Bu Ati. Iya, Mas Angga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Batik matur Ye. nuwun. Saya itu masih belum berhasil membuat sistem ya Bu ya. Kemarin kan naruh orang gitu kan. Kita sempat hire finance, tapi ternyata kemampuan perusahaan kita belum bisa. Akhirnya finance-nya itu kita double kerjaan gitu kan. Jadi sekaligus servis gitu kan melayani. Nah, kebetulan ada kondisi tertentu akhirnya dia resign. Nah, setelah resign akhirnya kami pun mengubah pola, bagaimana nggak dapat lagi polanya. Kemarin sudah bisa tapi terlambat laporan keuangannya terlambat. Dan setelah dia resign akhirnya saya nggak punya tim untuk finance, tapi saya didik orang untuk mencatat arus kas gitu. Nah, akhirnya tetapi dia pun sama double job itu Bu. Karena kan belum mampu gitu. Nah, kita double job akhirnya ketika dia sibuk atau sehari atau 2 hari dia nggak datang, akhirnya nggak kecatat Bu. Jadi agak numpuk di hari selanjutnya numpuk. Nah, terus tak kasih satu orang lagi. Ini orang ini nggak hadir, kamu tolong catat ini untuk arus kas. Nah, apakah nanti kalau kita sudah punya data arus kasnya aja, itu kita bisa pihak ketiga kan Bu? Bisa. Nah, terus bisa ya Bu ya? Nah, Bisa. apalagi kan kemarin saya sebenarnya pengen pakai aplikasi, tapi kok saya belum mampu. Dalam artian mampu itu, apakah dengan aplikasi atau manual itu ada perbedaannya? Ataukah kita ternyata manual aja? Ataukah kita harus punya tahu polanya atau bagian apa yang harus dicatat? Nah, kadang transaksi banyak dan kecil itu kemarin sudah pengen nyoba pakai akuntansi UKM itu, tapi kayaknya nggak dapat. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa manual dulu atau apa yang harus kunci-kuncinya itu atau kita harus kas? Terima kasih Bu Ati. Iya, sama-sama Mas Angga. Nah, yang pertama, jadi begini, memang kondisi ini tuh banyak teman-teman alami kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu yang penting dicatat dulu, uang masuk, uang keluar. Kalau tadi ada yang tugasnya sekalian pelayanan gitu ya, itu menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dicatat gitu. Itu tuh kalau udah dicatat semua gitu ya, nanti itu bisa dibuat laporan keuangannya. Nanti yang pihak ketiga itu saya rasa kalau dia paham, kan dia yang bisa mengklasifikasikan itu. Nanti apalagi kalau itu masih tulis tangan atau pakai Excel ya? Pakai Google Sheet. Oh, Google Sheet, apalagi Google Sheet kan, nanti bisa itu pakai kita rumus-rumus, itu bisa itu cepat juga gitu. Itu bisa diolah gitu. Nah, jadi begitu ya, untuk sementara kalau memang yang penting catat masuk dan keluar gitu, dicatat. Nah, kalau nanti pembelian aset, pembelian yang kaitannya enggak transaksi jual belinya nggak berkaitan dengan operasional, tapi pembelian aset, itu nanti mereka bisa mencatat, tahu nggak ya transaksi-transaksi itu, Mas? Atau hanya lebih ke operasional? Ke operasional Bu, atau ya operasional akhirnya jadi arus kas saja. Jadi Ya, hanya uangnya dari operasional mana, aja. ya jadi Oke. mau mana, nah itu. Enggak apa-apa. Kemudian, Nanti kan bisa nanya ke owner. Paling enggak kan untuk tahun bulan itu apakah beli aset gitu. Kalau enggak kan enggak perlu gitu. Yang penting operasional itu. Tapi nanti kan kita ada penambahan dalam sebulan itu atau nanti setahun itu kan ada penambahan beli aset apa enggak kayak gitu. Nah, daftar aset yang penting gini. Sekarang daftar aset mulai dibuat aja, diminta untuk buat isinya apa? Ya udah nomor, nama aset itu tadi, nama aset yang dimiliki di usaha itu apa saja, harga perolehannya itu berapa, tanggal pembeliannya kapan kayak gitu. Kalau nggak tahu gimana?
karena sudah lama kami nggak pernah catat, dikira-kira harga wajar aja gitu. Tapi nanti ke depan kan akan nyatet lagi, maksudnya kalau ke depan kan akan lebih rapi, nggak apa-apa yang dulu-dulu gitu, daripada nggak sama sekali malah nggak dicatat sampai saat ini gitu. Nah nanti kita mikirin penyusutan nanti dulu aja gitu. Kita yang penting nyatet dulu aja, karena kalau kita sudah nyatet mau nyari penyusutannya itu gampang banget gitu. Yang penting ada datanya dulu gitu. Kita kan nyelamatin yang penting ada datanya dulu gitu. Kalau di tak fase di awal begitu. Nah, terus untuk pakai software itu baiknya gimana? Kalau menurut saya software itu di-input tapi yang input harus paham dulu. Kalau yang input nggak paham blank itu akhirnya juga nggak jadi gitu. Malah mending manual dulu gitu. Tapi kalau yang yang input itu sudah paham jurnal gitu ya memang kalau akuntansi UKM ada kok yang nggak perlu paham jurnal itu bisa, tapi memang harus di training gitu ya. Mungkin kalau memang mau kapan nanti kita agendakan bagaimana cara menginput akuntansi UKM gitu. Itu bisa. Cuma untuk saat ini manual dulu enggak apa-apa gitu. Karena banyak, saya punya kasus banyak sudah langganan, sudah bayar per bulan berapa. Tapi laporan keuangannya salah gitu. Kan sama aja. Ketika mau ditelusuri, ternyata bingung. Nah, gimana mau nelusuri? Kan nggak paham akuntansi. Itu juga hasilnya nanti salah gitu. Mendingan malah manual, catat aja keluar masuknya itu dicatat rapi gitu ya. Itu malah gampang nanti mau memperbaikinya gitu. Mau menyusunkan tuh lebih gampang begitu dibandingkan kita salah menjurnal tadi terus kita malah nanti kan bingung, apalagi sekarang itu kan banyak aplikasi gitu. Saya sih terserah mau pakai aplikasi apa, tapi syaratnya harus paham dulu lah dasar akuntansi gitu. Kalau mau itu pakai itu gitu. Karena kalau jujur ada beberapa waktu yang lalu sudah langganan, ya akhirnya stop gitu. Karena malah nggak bisa diimplementasikan. SDM-nya nggak mampu gitu. Padahal sudah bayar gitu. Pernah suatu ketika kayak gitu. Gitu. Nah, ada juga saya klien kami yang ada di Bandung, beliaunya di sana PT gitu, sebuah PT. Memang kami bikinkan, memang dari kantor saya itu bisa bikinkan, tapi saya tidak memaksa bahwa harus saya bikinkan, enggak gitu. Kalau memang SDM-nya nggak mampu, saya juga nggak mau, karena eman-eman uangnya bikin, tapi nanti nggak diaplikasikan gitu. Nah, kecuali kalau nanti mau komitmen, ada staf yang memang mau diajari dan nanti ya mau belajar, intinya tuh mau belajar untuk ini. Dan itu membantu banget tuh, karena kebetulan dia tuh usahanya tuh akuatik gitu ya. Jadi kalau itu loh, kalau untuk itu loh, ada yang nanti kayak di kolam renang, tapi untuk terapi di kolam renang. Jadi nanti ada instrukturnya. Jadi itu satu paket tuh. Jadi kita buatin sistem sampai nanti keluar laporan keuangannya. Dari sistem pembayaran, dari sistem nanti chat sama CS-nya gitu. Jadi itu sangat membantu. Dulu itu ketemu saya karena merasa bahwa kesulitan gitu. Nah, gimana ya Bu biar itu cepat dan rapi gitu, karena staf saya juga terbatas begitu. Ya akhirnya kita bangunkan. Ini kemarin saya tanya, ya bagus katanya, iya Bu udah bisa running dan alhamdulillah kita juga bisa mengurangi beban kerja kita. Nah gitu Mas Angga, jadi kita lihat dulu seperti apa kayak gitu. Nanti yang utama kalau memang sekarang cash in cash out saya rasa enggak apa-apa juga gitu. Yang penting itu nanti di akhir bulan atau akhir bulan baru kita susun laporan keuangan. Ya memang agak lama jadinya gitu. Kalau mau real time ya memang harus pakai sistem gitu. Cuma sistem kalau SDM-nya belum ada itu juga enggak, ini bukan solusi juga gitu. Gitu sih. Kira-kira Ya, siap. menjawab.
Ya, Iya, nanti makasih loh, Mbak boleh ya. kalau nanti ada ini boleh nanti diskusi lagi gitu. Siap, siap. Ya, Betul, ya. berarti Ya, Assalamualaikum. ya, sama-sama. Ya, ini di kolom chat banyak ya kayaknya. Udah banyak ini. Ini ya, aplikasi dari ini ya, Bu Eni ya. Aplikasi keuangan untuk UMKM, produksi makanan dan warung atau bakery itu bisa gabung atau pisah. Aplikasi apa yang cocok apa ya? Nah, gini, untuk aplikasi keuangan untuk UMKM yang produksi makanan dan warung atau bakery ini jadi satu, ini memang usahanya jadi satu atau gabung ya? Nah, mungkin boleh kalau mau ini Bu Eni. Iya, Kok Bu. kayaknya saya nggak asing ya nama Bu Eni ini? Saya dulu di Jogja, sekarang di Kalsel. Di Kalsel. Ya, di Jogja. Nah, sekarang saya pindah di Kalsel, kemudian jadi UMKM. Oh, dulu sebelumnya di Jogja di mana, Bu? Di Cawacana, CU. Oh, iya iya, kok kayaknya saya nggak asing gitu. Oh, iya iya, mungkin Juga ini di ya. Iya. Oh iya, makanya saya dikasih teman sama apa sekolah finansial ini. Saudara saya yang kasih Bu adik saya. Oh, siapa? Saudara Ibu? Yus. Oh, kakaknya Mbak Yus. Oh, oh alah, iya iya iya, oke oke, iya iya. Oh, ya kok kayaknya nggak asing ya namanya gitu. Iya iya. Saya dengar Mbak Ati tapi baru betul. Ya ya, oke oke. Iya. Oh, di Kalsel. Ya, ini usahanya gimana ini? Mungkin silahkan loh Mbak Eni Sekarang sampaikan. itu UMKM produksi makan cookies gitu kan Bu. Ya itu belum punya toko sendiri, masih dipasarkan ke beberapa toko oleh-oleh, toko supermarket itu. Nah, terus rencananya tahun ini atau tahun ini insya Allah saya itu mau buka ada warung juga kan, warung sama kayak ada kue juga kayak dibeli juga gitu. Itu kan berarti kan ada yang dijual sendiri dan ada dijual juga sih yang dititipkan itu. Nah itu tuh saya kan selama ini belum memakai aplikasi karena memang kan masih kecil belajar dan juga pencatatannya itu masih sederhana aja, penjualan sama apa namanya pembelian bahan pokok kayak itu, pembelian ya keluar masuk itu aja masih sederhana. Nah kemarin tuh saya juga di training sama BI ya, kan BI punya pendampingan ke UMKM kan, Iya, beri apa namanya aplikasi Apik, si Apik. si Apik ya. Si Apik itu ya apa namanya bagus sih, cuma apa namanya rinci banget dan per kilo per ini saya bingung gitu kan namanya untuk masukkannya itu jadi sekarang saya nggak masukkan itu bingung karena memang belum punya staf, masih sendiri kan semuanya masih sendiri, paling staf yang lain aja kalau keuangan masih sendiri. Nah itu rencananya kalau ke depan pengembangan usaha ini itu kalau nanti sistem keuangannya seperti apa? Iya, oke. Ya, ini yang pertama. Sekarang kalau memang mau ini ya, memang ada beberapa, tidak hanya si Apik yang dari Dinas Koperasi apa Kementerian Koperasi itu juga ada begitu. Itu memang pakai standarnya EMKM, Mbak Eni, untuk yang aplikasi-aplikasi itu karena kan memang untuk UMKM gitu ya. Nah, memang
kalau memang yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dasar akuntansi kita juga belum memahami, itu pakai aplikasi apapun, itu outputnya nanti juga ini nggak pas gitu loh laporan keuangannya gitu. Malah justru ya udah sekarang kan memang dari kecil gitu kita ini aja fokus bisa kita dengan apa catatannya. Kalau memang saat ini pakai apa Mbak Eni? Nggak pakai apa-apa, pakai nyatet biasa, Bu. Catat tulis tangan atau pakai Google Sheet atau Tulis tangan, Excel? Tulis tangan. tulis Oke, ya udah. Yang penting sekarang tulis tangan yang sebisa kita dulu aja. Tapi bukunya nanti disendiriin itu sudah seperti buku besar loh, Bu. Gitu. Misalnya oh, kas sendiri, piutang kalau ada ya. Yang ada tuh apa? Utang, piutang itu terus aset. Asetnya punya enggak? Aset misalnya untuk peralatan kayak gitu. ya, Nah, kayak ada. gitu. Nah, itu pakai buku aja sendiri-sendiri itu sudah buku besarnya sebenarnya, Bu. Nanti saldo-saldo yang ada di itu disusun yang kas itu yang aset itu kan isinya apa aja? Coba nanti Ibu nanti susun dulu sekarang aset itu terdiri dari apa saja di produksi di apa usaha jenengan, misalnya ada kas, ada bank, terus ada persediaan gitu ya. Persediaan ada ya, persediaan bahan baku, terus Ya, persediaan barang dijual. Nah, itu sendiri-sendiri. Persediaan bahan baku itu kan bahan-bahan yang memang nanti akan dipakai gitu untuk memproduksi. Sedangkan persediaan barang dijual itu yang sudah jadi yang siap untuk dijual begitu. Itu juga ada kita buatkan akunnya gitu. Masing-masing kita buat pakai buku sendiri-sendiri. Itu tuh sudah seperti buku besar, tinggal nanti digabungkan saldo-saldo akhirnya tadi gitu, Bu. oh. Yang maksudnya yang tadi itu ya, Bu, yang neraca percobaan yang satu Antara, aset, utang, nah, iya, pendapatan. Ini berarti 5 buku. Satu buku nah, tentang gini tergantung dari akunnya Ibu. Akun tuh tergantung dari tadi isinya tuh ada kas, ada kas, piutang, bank, persediaan, ya, terus juga aset tetap ya, aset tetap itu yang terdiri dari ini alat-alat kita yang terus nanti ada hutang apa enggak, kalau enggak ya kosong, tinggal modal kan. Total semua itu jadi modal, total aset jadi sama dengan total modal kalau enggak ada hutang. Tapi kalau ada hutang, total aset dikurangi hutang sama dengan modalnya. Nah, itu kan sudah seimbang tuh, sudah balance. Nah, itu paling enggak sudah ada neraca awal. Kalau neraca percobaan itu biasanya isinya ada aset, ada hutang, ada modal, ada pendapatan yang terdiri rincinya tadi loh, itu sama biaya. Nah, itu jadi satu begitu. Tapi kalau kalau neraca itu hanya 3 tadi. Ada aset, ada hutang, ada modal. Itu jadi neraca. Terus laba ruginya pendapatan dan biaya begitu. Nah, pendapatan atau penjualan itu juga pakai buku sendiri sama biayanya mau jadiin satu dulu atau HPP. HPP boleh. Nah, buku HPP gitu sama biaya operasional udah 3 ini aja gitu kan lagi masih kecil, maksudnya inilah nanti ke depan semakin kita sudah kewalahan tapi kita sudah dapat polanya gitu loh, Bu. Kalau mau pakai software, kita tinggal cuma pindah gitu. Tapi kalau dari awal kita nggak paham, terus pakai software, kita bingung nanti gitu. oh, ya, sip. Gitu, Bu. Nanti kalau untuk penghitungan HPP sudah paham belum? Yang Kira-kira. sederhana. Oke. Kita Oh iya. sederhana.
Oh ya nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kita bisa tuh tentang HPP kalau teman-teman mau. Begitu. Ya. Ya. Nanti kalau misalnya itu kan ada warung. Warung itu isinya yang jual bakery tadi ya? Bakery semua makanan besar. Oh, warung. Oh ya, warung ini ya, warung benar-benar warung makan. Kayak resto. Kalau seperti itu dipisah, Bu. Nanti berarti ini warung makan apa atau resto apa kayak gitu ya. Itu kan udah sesuatu hal yang berbeda tuh. Terus ini produksi makanan tadi namanya apa tuh? Brandnya apa? Nah, gitu. Itu kan berarti ada dua gitu. Berarti harus ada dua laporan keuangan gitu. Tinggal nanti kalau semakin ke depan ini mau ketika nggak mau perseorangan mau badan, nah tinggal nanti izinnya apa PT, CV gitu. Nanti ke depan gitu. Gitu ya sementara ya Mbak Eni. Ya, salam kenal ya Mbak. Salam buat Mbak Yus. Terus ini dari Pak Kasmun ya. Nah, ini bagaimana perlakuan akuntansinya untuk umum dengan usaha dagang. Umum itu maksudnya gimana ya Pak? Begitu. Kalau usaha dagang, umum itu apa ya? Ataukah manufaktur atau jasa? Kan dalam bisnis itu hanya ada 3, manufaktur, jasa, dagang gitu. Nah, tentu saja antara dagang sama manufaktur, jasa tentu saja berbeda. Berbedanya di apa? Proses bisnisnya berbeda gitu. Kalau nanti manufaktur tapi ada dagang ya bisa jadi kayak tadi konveksi. Ada konveksi, setelah konveksi ada konveksi, ada outputnya ini ya baju-baju. Nah baju-bajunya dijual nih. Ya kita kan berarti ada 2 usaha nih. Ada dagang, ada konveksinya, buatnya begitu. Nah untuk perlakuan akuntansinya tentu saja yang pertama tentu saja di laporan laba ruginya yang agak berbeda itu di penghitungan HPP begitu. Itu perbedaannya. Nah, kalau yang lain sama, saya rasa sama. Nah, yang penting teman-teman bahwa laporan keuangan jangan membuat ini momok gitu. Akuntansi itu seni gitu. Akuntansi itu ini ya berbeda dengan matematika. Jadi nggak usah bingung kalau ini salah gitu. Yang penting kita jalani aja nanti sambil kita perbaiki kalau ada kesalahan begitu. Yang penting bisa, tapi kalau laporan keuangan nanti ada kesalahan ya nanti untuk pengambilan keputusannya juga nggak bisa gitu karena salah apa tidaknya itu akan kelihatan kalau nanti sudah tersaji semua begitu. Saya bisa baca kalau itu ini ada yang salah gitu walaupun saya nggak tahu rinciannya itu biasanya dilihat dari laporan neraca, rugi laba, arus kas itu kan akan ketahuan gitu kalau ada yang nggak pas gitu. Terus yang selanjutnya dari Bu Diah ya itu tentang penggunaan neraca biasa dan neraca percobaan pada kondisi bagaimana. Oh oke. Nah sebenarnya Bu Diah neraca percobaan itu kan setelah tadi misalnya kalau Mbak Aini misalnya pakai buku-buku tadi. Nah Mbak Diah juga kan buku-buku tadi kan sendiri-sendiri. Nah itu kan buku besarnya. Nah, untuk merekap semuanya perlu namanya neraca percobaan gitu. Neraca percobaan itu kan gabung jadi satu. Jadi dari asetnya tadi yang terdiri kas, bank, terus piutang, terus nanti aset tetap, terus ada hutang sama ini ya, modal. Itu kan jadi satu, terus ada pendapatan sama biaya jadi satu semuanya. Nah,
setelah jadi satu semua, setelah jadi neraca percobaan, itu dipisah jadi dua. Yang nomor 1 sampai 3 tadi itu masuk di neraca. Yang nomor 4 sampai 5 itu masuk di laba rugi begitu. Nah, kalau sudah punya dua ini, kita gampang untuk nanti bikin arus kas gitu. Begitu ya, Mbak Dia. Terus ini dari pengelompokan akunnya masih bingung ya. Ya, nanti boleh kalau mau tanya seperti apa untuk pengelompokan akun. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi. Ada nggak kira-kira? Sudah cukup? Sudah cukupkah, teman-teman? Oh ya, teman-teman, ini ya, jangan lupa ini ya, follow Instagram. Kayaknya udah mengikuti Instagram kami belum ya? Dan juga ini apa subscribe ini YouTube kami, ada KJA ASP Official, terus juga ada Sekolah Finansial gitu. Silahkan kalau mau nanti bisa mengikuti ya video-video yang inilah ya, yang kaitannya dengan ada usaha, ada ya bisnis begitu, dan sebenarnya tidak hanya di laporan keuangan juga, tapi lebih kita bahas yang ya kaitannya dengan bisnis, tapi memang karena kami itu juga untuk organisasi non laba, tata kelola keuangannya, jadi kadang juga kami memang ini menyampaikan tentang tata kelola di organisasi non laba begitu. Oh, sudah follow ya. Terima kasih. Ya. Nah, masih ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin satu pertanyaan gitu. Terima kasih banyak ya, malam-malam kita akhirnya juga ini akhirnya ya karena ada permintaan dari berbagai ya, ada yang ngechat, ada yang ya dari grup kayak gitu ya. Inilah kita upaya, kita bantu teman-teman, kita sama-sama ya inilah ya apa yang bisa kita lakukan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya juga silakan. Gitu kita bahas di grup. Nanti kalau memang kita butuh seperti ini lagi, ya nanti kita akan programkan lah ya paling enggak nanti cobalah nanti Dewi bisa tanya ke teman-teman, Mbak Dewi, nanti ini kira-kira mau apakah siap bisa 2 minggu sekali kayak gitu kita kayak gini atau mau sebulan sekali ya saya ngikut gitu. Yang penting apa yang bisa kita lakukan itu bermanfaat lah bagi teman-teman gitu. Oh ya, ini dari Mbak Diah ya, kalau akun pajak masuk ke beban atau pendapatan ya. Nah, gini, kalau mau lihat pendapatan atau beban, nah itu uangnya tuh masuk atau keluar. Kalau itu keluar berarti kan masuk beban pajak begitu. Ini beban pajak apa dulu ya? Kayak gitu. Karena nanti kalau pendapatan itu kan ini ya, pemasukan begitu. Jadi masuknya di beban. Ya udah, saya rasa kayaknya cukup, Dewi. Ini teman-teman, ini ya nanti terima kasih banyak. Ini malam hari ini sudah meluangkan waktu kita bisa berdiskusi bersama dan juga walaupun ini ya, walaupun seharian juga saya juga banyak kegiatan, tapi saya juga selalu ingat gitu kalau saya udah janji tanggal 15 ini harus inilah diskusi sama teman-teman untuk ya kita saling berbagi, sharing begitu. Ya kami mempunyai pengalaman karena kami juga
banyak klien yang harus treatmentnya seperti apa, dan banyak bahkan yang pakai SAK umum juga ada klien kami gitu dari SAK. Kalau biasanya kalau yang jadi klien saya itu kalau memang masih UMKM pun ya nanti tetap saya minta untuk menyusunkan pakai yang ini apa etap begitu, karena biar nanti ada laporan arus kasnya juga, karena kan itu penting banget begitu. Kalau hanya laporan EMKM untuk standar EMKM itu masih simple, tapi ya nggak apa-apa, itu sudah bagus gitu. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca itu tuh fungsinya untuk mengetahui kekayaan dari usaha kita. Nah, itu nanti kalau kita punya 5 tahun gitu ya, atau 3 tahun, kita akan tahu pertumbuhannya menurun atau malah ini menurun atau naik gitu. Kalau naik, naiknya signifikan, kita juga harus segera scale up. Scale up itu apa? Scale up itu untuk naik kelas, untuk ya tadinya mungkin mikro, sekarang jadi kecil, dan kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar, pengusaha besar. Nah, itu kan yang diharapkan teman-teman ketika punya usaha kan itu ya. Nah, itu permasalahan yang ada ketika scale up itu yang banyak kita diskusikan itu memang biasanya di problem di laporan keuangan yang nggak paham, terus juga di pengelolaan SDM. Nah, di dua ini biasanya permasalahan pengusaha itu ketika mau scale up atau naik kelas gitu. Nah, itu saja sih teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga ada bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa ya di ini event selanjutnya. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Dewi ya. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ati yang telah memberikan banyak insight ya kepada kita, teman-teman. Sekarang kan kita juga bisa tahu ya bagaimana cara mudah gitu menyusun laporan keuangan dari yang pencatatan dan pengeluaran biasa, terus kita bikin laporan keuangan. Yang penting adalah rutin gitu ya, teman-teman. Untuk saat ini belum punya laporan keuangan nggak apa-apa. Yang penting adalah rutin untuk mencatat pencatatan baik pengeluaran maupun penerimaan kita. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman juga yang udah aktif dalam webinar malam hari ini. Sebelum webinar ini berakhir, mungkin kita foto bersama dulu ya, Bu Ati dan teman-teman. Bisa untuk siapkan kameranya. Silahkan. Bisa on cam dulu, teman-teman. Oke. Oke, saya screenshot dari sini. Oke, dalam hitungan ketiga nanti saya akan screenshot ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah saya screenshot. Ibu Ati ada informasi tambahan mungkin? Enggak, cukup. Oke, cukup ya. Untuk informasi kepada teman-teman juga, untuk record video, ini kita akan bagikan di YouTube, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, karena nanti kalau kita udah upload, teman-teman bakal dapat notifikasi. Untuk link sosmednya udah saya bagikan di kolom chat ya, teman-teman. Jangan lupa juga untuk kunjungi media sosial kami, karena kita bakalan ada informasi yang mungkin bisa dipakai untuk teman-teman dalam usahanya. Oke, saya Dewi Sari atas nama pembawa acara dan mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Ibu Atik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Bu. Iya. Matur nuwun, Bu.
Nggih, sami-sami. Oke, terima kasih.